proses yang panjang, kurang lebih 6 bulan lamanya. Dimulai dari proses uji kompetensi atau rotasi mutasi pejabat pimpinan tinggi Pratama sampai dengan ditetapkannya rekomendasi atau izin pelantikan oleh Menteri Dalam Negeri yang baru kita terima 2 hari yang lalu. SK-nya Januari. SK itu diterbitkan pada bulan Januari. Tapi karena kita terikat dengan undang-undang tentang pemilu kada, maka pelantikan jabatan pimpinan tinggi Pratama itu bisa dilaksanakan kalau ada izin menteri. Nah, izin menterinya baru turun 2 hari yang lalu lewat Bapak Gubernur Jawa Tengah. Tepatnya saya koordinasi pada saat musrenbang di Brebes, saya matur Pak Gubernur. Pak Gubernur kontak-kontakan dengan Kementerian Dalam Negeri dan izinnya turun 2 hari yang lalu. Nah, ini hari ini baru dilaksanakan. Perlu diingat, Bu Wayan kan pada saat itu juga sudah menunjukkan SK-nya. Saya sudah ada SK-nya nih, mana-mana. Kok nggak dilantik-lantik? Gitu. Bocorannya sampai ke saya. Bu Wayan, ini saya sudah dapat SK, kok tidak lantik-lantik? Ada mekanisme, ada prosedur yang harus kita patuhi. Maka baru kali ini setelah ada izin tentang pelantikan karena terikat dengan undang-undang penyelenggaraan pemilu, ya kita lantik baru lantik hari ini. Jadi ini perlu saya tegaskan karena SK-nya betul Menteri Dalam Negeri SK pengangkatan pada bulan Januari sampai dengan hari ini 3 bulan. Kalau persetujuan KASN-nya malah lebih dulu, tapi baru memang izin pelantikannya itu mendelegasikan kepada gubernur. Nah, gubernur baru mendelegasikan ke kami untuk melantik. Itu kan harusnya kan menjadi pelantikannya dilantik oleh menteri, didelegasikan kepada gubernur, gubernur mendelegasikan kepada bupati, dan alhamdulillah hari ini dapat dilaksanakan pelantikan. Maka dari itu kami mengharapkan kepada semua pihak, termasuk kepada saudari ini Wayan Asrini sebagai kepala Dukcapil, pesan khusus ini. Karena Dukcapil ini pelayanan publik, ya, pelayanan publik yang setiap saat itu masyarakat butuh mendapat pelayanan dengan baik. Maka dari itu, untuk menjadi pejabat yang responsif tentang keluhan-keluhan masyarakat, bagaimana bertanya-tanya tidak ini kilo kesejahteraan Doraono kok ya malas gitu. Setelah kita telusuri sampai ke sana akhirnya bahwa itu admin kan juga manusia, pegang, butuh hidup, butuh kesejahteraan, upayakan itu ternyata dulu saya juga menyampaikan sering dengan teman-teman 24 jam kalau perlu. Saya dulu kepala di Dukcapilnya Pak Heru, kalau perlu beri lemburan khusus untuk pemegang admin ataupun operator yang di sana, beri lemburan khusus. Bagaimana? Karena ini melayani 24 jam untuk masyarakat. Jadi ya kita butuh privasi seperti kegiatan-kegiatan pribadi, tapi kalau perlu ya dipilih. Hari ini mungkin yang pegang siapa-siapa. Nah, kebetulan yang di sana yang pegang juga tenaga kontrak THR yang murah jelas. Itu jadi nyenangnya tuh kini sing punya tunjangan gitu. Itu yang pegang admin kebetulan tenaga ada yang lepas pengabdian apa gitu. Nah, kontrak ya. Yang pegang itu akhirnya laporannya diambil alih oleh staf yang mungkin punya jatah tukin. Akhirnya dia bang, saya tiap hari kerja begini tapi tidak diperhatikan. Akhirnya nyenang casing ya jadi dia malas. Ini saya kan merespon dari, mohon maaf loh,
Saya malam-malam saya di Dukcapil, saya duduk di situ malam-malam dengan yang jaga, dengan satpam di situ, saya ngobrol bagaimana ini Dukcapil, bagaimana itu saya sampai loh, bagaimana buaya, bagaimana ini, bagaimana dengan aqua, saya di sana loh buaya. Jangan sampai nanti Pak, apa? Saya mau laporan Pak Sekda, mau laporan Pak Bupati, ya kan? Lah laporan sekreterimen kan orang laporan yang PK, mau itu lah. Itu kan barangkali laporan Pak Sekda, laporan Bupati. Sampai saya jam 1:30 malam saya di Dukcapil malam hari itu. Saya duduk nongkrong di situ, menyerap bagaimana. Saya tak lantik ke Polres di Buayan itu. Saya investigasi pada staf-staf. Tapi kalau ini nanti tidak ada perkembangan dan sebagainya, saya punya hak. Saya sudah koordinasi dengan teman-teman di Kemendagri maupun di Gubernuran dalam rangka pelayanan. Semua ini loh. Ini contohnya sebetulnya sih dari Buayan ya, tempat Buayan sih tak cek gitu. Tempat yang lain juga demikian gitu. Makanya dari jadi pejabat jangan duduk berpangku tangan. Termasuk BPBD ini. Oh, luar biasa tiap hari tidak pernah di rumah. Masa saya malam-malam di lokasi cek dan kerokan. Orang sak kerokan, makat. Nah, itu. Orang kerokan meriang gitu. Ya, ini masa bupatinya melu ngangkati mau evakuasi apa sedang kena bencana, masa pejabat-pejabat tidak tidur di rumah, ini menandakan loyalitasnya jauh mana ini? Ya, seperti itu. Masa dikira saya tidak mengikuti grup apa sih? Saya ikuti ini tahu mungkin, sing ngomongnya prometan saya juga tahu. Grupnya sampai yang main, tapi tak sembunyikan. Ono tinggal mana lah? Ada seperti dan seperti ini tak singgung kita dan itu engkau tak hilangi mana benar kata mana dan yang ikuti yang lain lagi gitu. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian bahwa era keterbukaan sekarang seperti ini termasuk pelayan publik menjadi fokus utama. Apalagi pelayan ini ya Pak Bu Wayan menyampaikan saya sudah kerja maksimal, saya koordinasi dengan pusat sudah melakukan 20.000 keping. Ya oke, terima kasih. Kan begitu. Jadi tidak ada hari ini orang butuh pelayanan KTP, tidak ada yang sampai 1 minggu, 2 minggu sampai datang ketak kan begitu. Tergantung apa ya perangkatnya, tergantung perangkatnya bagaimana. Jadi jangan sampai ada yang sampai di Facebook di Facebook itu sampai sehari 2 hari itu tidak ada tanggapan dari admin di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Itu juga yang pelayanan. Nah, kemarin kan itu ada pelayanan publik yang lain. Saya dapat surat rahasia dari Presiden yang disampaikan bahwa ini perlu optimalisasi ini disampaikan. Tapi nanti saya sampaikan karena ini sifatnya rahasia akan saya panggil satu-satu. Saya dapat surat rahasia dari Presiden pertanggal 5 Februari dan 5 Maret kemarin. Suratnya rahasia kirim ke saya, nanti akan saya panggil satu-satu. Bagaimana di sana, bagaimana di sini, bagaimana di sini, bagaimana. Ternyata Presiden menurunkan tim kepada Kabupaten Malang tentang bagaimana dinas pendidikan, bagaimana tentang dinas ini dan sebagainya. Semuanya saya sudah ada rekam jejaknya dari hasil survei yang dilakukan oleh KSP, Kesekretariatan Presiden, dan suratnya diturunkan kepada semua bupati wali kota termasuk saya mendapatkannya. Bagaimana dinas-dinas yang ada di Kabupaten Malang.